Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Fadlul Islam atau Syarah Fadlul Islam, jelasan tentang keutamaan agama Islam, dan kita telah masuk pada bab yang kedua, yaitu bab tentang wajibnya masuk ke dalam agama Islam ya dengan sempurna. Dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, ya, dalil yang keenam tentang kewajiban untuk masuk ke dalam Islam, ya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Qala al-muallif rahimahullah, wa fi sahihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allahi thalathatun mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah wa muttalibun dama mri'in bighairi haqqin liyuhriqahu aw liyuhriqa damahu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ila Allahi thalathatun. Tiga kelompok manusia yang sangat dimurkai oleh Allah, yang sangat dibenci oleh Allah. Tiga kelompok manusia yang sangat dimurkai oleh Allah. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang berbuat kejahatan di haram, ya. Al-haram yakni haram Makki, ya, dan juga haram Madani, ya, haram Makki dan haram Madani. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, yang kedua orang yang mencari di dalam agama Islam ini, ya, sunnah jahiliyah, yakni orang-orang yang membuat atau mencari sunnah jahiliyah yang dimasukkan ke dalam Islam. Yang ketiga, wa muttalibun dami mri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu, ya, orang yang ingin menumpahkan darah seseorang tanpa kebenaran, ya, orang yang ingin menumpahkan darah seseorang tanpa kebenaran. Nah, di dalam hadis ini disebutkan tentang tiga kelompok manusia yang paling dimurkai, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti bahwasanya yang dibenci itu cuma tiga orang saja, tiga kelompok ini, ya. Nah, secara umum orang yang berbuat maksiat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ketiga kelompok orang ini adalah orang yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, mulhidun fil haram, ya, orang yang berbuat kejahatan di haram. Al-haram di sini maksudnya
al-haram Makki dan haram Madani, yakni daerah di Makkah ya, yang itu termasuk dari bagian dari haram ya, haram. Kenapa disebut haram? Karena seseorang tidak boleh melakukan ya perbuatan maksiat di daerah tersebut. Perbuatan maksiat dilarang dimanapun, tapi jika seseorang melakukan perbuatan maksiat di daerah haram, maka dosanya akan berlipat-lipat ya, sebagaimana orang yang berbuat atau orang yang salat di haram, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat. Orang yang berbuat maksiat dia juga akan mendapatkan dosa yang berlipat. Nah, mulhidun ya, kata ilhad secara umum itu adalah condong dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada maksiat. Ini condong dari ketaatan menuju maksiat. Ini orang yang senantiasa berbuat maksiat ya, berbuat kejahatan. Nah, ini makna ilhad secara umum ya. Adapun yang dimaksud dengan ilhad di dalam hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya ilhad yang dimaksud di dalam hadis ini mulhidun fil haram, yakni asyirk, itu orang yang berbuat kesyirikan di haram dan kufur ya, orang kafir yang tinggal di haram, maka dia menjadi manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat kesyirikan dan dia di haram ya, haram Makki maupun haram Madani, itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ada juga yang menafsirkan ilhad itu dengan membunuh ya. Ilhad diartikan dengan membunuh. Ada juga yang mengartikan ilhad itu dengan dosa-dosa besar ya, dosa-dosa besar ya, seperti orang yang berbuat bid'ah ya di haram. Nah, jadi orang yang melakukan kejahatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka jika itu terjadi di haram, baik haram Makki maupun haram Madani, itu akan menjadi manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya berlipat ya, dibanding jika dia melakukan maksiat itu di luar haram ya. Nah, dan makna ilhad secara umum ya, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir dan yang lainnya, yaitu ditafsirkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena keharamannya, baik itu syirik atau selain syirik ya, baik itu syirik maupun dosa-dosa yang lainnya ya. Jika hal itu dilakukan di daerah haram, maka dosanya sangat besar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim." Ya, barang siapa yang dia menginginkan di tempat tersebut ya dengan kezaliman, ya kami akan rasakan kepadanya azab yang sangat pedih. Nah, azab yang sangat pedih. Syekh Shalih Al-Fauzan, ini terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 25. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan, mujarradul iradah falau annahu nawa biqalbihi tanfidha syai'in fil haram fa inna Allah yudhiqhu al-'adzab al-alim hatta walau lam yunaffidh fa kaifa idza naffadha ya al-amru asyad wal 'iyadzu billah. Jadi dalam ayat tadi disebutkan ya, ini sekedar punya niat, keinginan untuk melakukan perbuatan haram ya, maka itu diancam dengan azab yang pedih. Allah berfirman, wa man yurid bi ilhadin wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin. Barang siapa yang menginginkan, yakni berniat saja ingin melakukan perbuatan zalim, ilhad ya, kejahatan di haram, maka kami akan rasakan kepadanya azab yang sangat pedih. Syekh melanjutkan,
fa inna Allah yudhikhul adzab al-alim. Orang yang dia berniat ingin melakukan perbuatan haram ya di daerah hudud, ya di perbatasan haram, yang di daerah yang disebut sebagai haram Makki maupun haram Madani, itu diancam dengan azab yang pedih. Lalu bagaimana jika dia sampai melakukannya? Maka perkaranya jauh lebih besar, ya wal a'yadzu billah. Nah, jadi perbuatan haram yang ada di Makkah, ya di hududil Makkah dan hududil Madani, Madinah, ya haramul Makki maupun haram Madani, itu dosanya berbeda ya. Nah, dibanding perbuatan dosa yang sama tapi di luar haram. Taib. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari ya sunnah-sunnah jahiliyah dimasukkan ke dalam Islam. Nah, inilah yang dimaksud oleh al-muallif. Ini syahidnya. Ya, yakni hubungan hadis ini dengan babnya apa? Bab ini adalah wujub dukhulil Islam, ya. Wajibnya kita masuk ke dalam agama Islam. Apa hubungan hadis ini dengan bab tersebut? Maka hubungannya ada pada kalimat ini. Mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari di dalam Islam ini sunnah jahiliyah. Yani orang yang ingin melakukan sunnah jahiliyah di dalam agama Islam ini. Ya. Apa itu sunnah jahiliyah? Secara umum, sunnah jahiliyah ini adalah segala sesuatu yang menyelisihi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini namanya sunnah jahiliyah. Segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya sunnah jahiliyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah sunnah-sunnah jahiliyah dengan syariat ini. Ya. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam ini, itu adalah sunnah jahiliyah. Naam. Ya, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, ya. Baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Naam. Dan juga keyakinan. Maka setiap perkataan atau perbuatan dan juga keyakinan yang itu merupakan bagian daripada perbuatan-perbuatan orang jahiliyah, ini disebut dengan sunnah jahiliyah. Ya, maka itu yang dikatakan, ya, termasuk di dalamnya adalah perbuatan bid'ah. Ya, perkara yang dibuat-buat di dalam agama ini yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tata cara Nabi dan tata cara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam beribadah kepada Allah dan juga bermuamalah, maka ini termasuk daripada sunnah jahiliyah. Barang siapa yang dia menginginkan untuk menghidupkan perbuatan bid'ah, berarti dia telah menginginkan melakukan perbuatan sunnah jahiliyah. Naam. Ya, jadi orang yang dia melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah, ya, berarti dia telah merusak Islamnya. Naam, berarti dia belum berislam, belum berislam, ya, dengan sempurna. Naam. Sunnah, ya, itu maksudnya adalah kebiasaan, ya. Sunnah itu kebiasaan, ya, dan juga bisa dikatakan syiar orang jahiliyah, ya, kebiasaan atau syiar orang jahiliyah. Ini sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la tattabi'unna
sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la salaktumuh aw la dakhaltumuh. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai jika mereka itu masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan mengikutinya, ya, akan mengikuti mereka. Nah, wal a'yadzu billah. Maka akan ada di antara orang-orang, ya, ini dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ini tidak hanya orang-orang Makkah saja, ya. Nah, yang hidup pada zaman Nabi, termasuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya, yakni yang mereka tidak tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga para pelaku, ya, sunnah-sunnah jahiliyah. Nah, mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Mubtaghin yakni orang yang berharap, orang yang menginginkan, ya, orang yang berniat, ya, fil Islam, di dalam Islam, ya. Nah, di dalam Islam ini, yakni sejak zaman Nabi sampai yaumul qiyamah nanti, ya, orang yang mencari di dalam Islam ini sunnah jahiliyah, yaitu tata cara, kebiasaan, ya, yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang itu menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu akan menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, ya, yakni apa? Setelah nampaknya Islam, dia menginginkan perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang menyelisihi daripada syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini, bahwasanya makna jahiliyah itu terkadang berarti jahiliyah mutlaqah. Jahiliyah mutlaqah, la tuqayyadu bi zamanin aw makanin aw syakhs. yakni tidak dibatasi, tidak diikat dengan waktu atau tempat maupun individunya. Ya. Naam. Jadi sunnah jahiliyah yakni sunnahnya ya orang-orang, baik itu sebelum zaman Nabi atau ketika di zaman Nabi atau nanti ya setelah Nabi SAW meninggal dunia sampai hari kiamat. Nah, dan tidak juga jahiliyah ini terbatas ya, hanya orang-orang Arab saja, tapi juga selain Arab ya. Nah, tidak terbatas dengan tempat. Nah, maka perbuatan-perbuatan mereka yang menyelisihi semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sejalan dengannya, maka ini disebut dengan jahiliyah ya. Maka mengikutinya berarti apa? Mengikuti atau menginginkan untuk apa? Mencari sunnah jahiliyah di dalam Islam ini. Ya, di dalam Islam ini. Dan jahiliyah juga terkadang ini terikat dengan waktu, dengan tempat, dan juga dengan individunya. Ya. Seperti jahiliyah yakni orang-orang yang hidup sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut orang-orang jahiliyah. Ya. Nah, ya, mereka disebut dengan orang-orang jahiliyah. Kalau mereka sebelum Nabi, mereka disebut jahiliyah, ya berarti ini berkaitan dengan waktu, ya berkaitan dengan waktu. Nah,
Kalau mereka yakni orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Nabi SAW, mereka berarti yakni jahiliyah yang berkaitan dengan tempat. Atau orang-orang tertentu ya. Nah, seperti ru'us yakni al-kufar, ya para pemimpin orang-orang kafir dan orang-orang kafir secara umum ya pada zaman Nabi SAW, maka mereka disebut orang-orang jahiliyah. Nah, terkadang seorang muslim dia melakukan di antara sifat-sifat orang jahiliyah, ya, seperti mencela nasab, ya, mencela nasab. Ini termasuk daripada perbuatan orang-orang jahiliyah, ya. Mencela nasab itu termasuk daripada apa? Sunnah daripada orang-orang jahiliyah. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dari Ma'rur berkata, laqitu Aba Dzarrin bir-Rabadzah, ya, saya bertemu dengan Abu Dzar di Rabadzah, wa ala ghulamihi hullah, ya, dan budaknya ini memakai ya hullah, ini pakaian bagus, ya. Fasa'altuhu an dzalik, maka saya bertanya pada Abu Dzar tentang hal itu. Ini kok bisa, ya, budak kok memakai pakaian bagus, ya, kok bisa dia? Maka Abu Dzar mengatakan, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi, ya, saya pernah ya mencela seseorang dan saya menghinakan ibunya, ya, dia mencela nasabnya, ya, mencela nasab orang ini. Faqala lin Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berkata padaku, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi, wahai Abu Dzar, apakah engkau mencelanya karena ibunya? Ya, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah orang yang ada pada dirimu ya sifat orang jahiliyah, ya, sifat orang jahiliyah. Nah, taib. Jadi bisa jadi pada diri seorang muslim ya ada sifat-sifat ya kejahiliyahan ketika dia melakukan ya kejahilian tersebut pada dirinya, seperti yang ada dalam hadis ini, bahwasanya Abu Dzar ini dia mencela seseorang ya dengan ibunya, ya, dengan menyebutkan yakni apa nasabnya yang buruk, ya, nasabnya yang rendah, yang menjelek-jelekan nasabnya. Maka Nabi mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau seorang yang ada pada dirimu sifat jahiliyah. Karena mencela nasab itu termasuk daripada sunnah-sunnah jahiliyah, ya, sunnah-sunnah jahiliyah. Nah, taib. Jadi secara umum sunnah jahiliyah adalah segala sesuatu yang dia menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna. Berarti kita harus meninggalkan kebiasaan ya daripada perbuatan orang-orang jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Kemudian yang ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mubtaghi damamri'in, ya, orang yang mencari atau muttalabi damimri'in bighairi haqqin, orang yang mencari-cari ya darah seseorang untuk ditumpahkan tanpa ada kebenaran. Nah, muttalib, ya, muttalibin bitasydid, artinya orang yang dia punya niatan ya kuat untuk membunuh orang lain tanpa hak, ya, orang yang dia memiliki niatan yang sangat kuat ya untuk membunuh orang lain tanpa hak. Nah, maka ini juga orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal a'yadzu billah. Ya, gara-gara ingin menguasai harta seseorang, ya dia berniat ya untuk membunuh orang lain. Ya, bahkan wal a'yadzu billah sampai dimutilasi ya biar tidak ketahuan, biar enggak ketangkap ya. Tapi tidak ada kejahatan kecuali pasti akan diketahui ya pelakunya, wal a'yadzu billah. Baik.
Ini dalil yang kelima yang disebutkan, yang keenam maaf, yang disebutkan al-muallif tentang wajibnya kita untuk masuk Islam ya secara sempurna. Nah, yaitu pada kalimat wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari di dalam Islam ini sunnah jahiliyah. Ini orang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan yang hal itu menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan demikian dia belum masuk Islam secara sempurna karena dia masih melakukan sunnah jahiliyah ya di dalam Islam ini. Nah, sunnah di sini bukan berarti apa? yakni perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ini sunnah menurut ahlul hadis. Naam, sunnah secara umum itu berarti apa? Kebiasaan. Ya. Ada sunnah-sunnah Islam, ada sunnah-sunnah jahiliyah. Kalau dikatakan sunnah jahiliyah, maka ada juga sunnah Islam. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah Islam artinya syariat-syariatnya. Ya, dari perkara-perkara yang wajib maupun perkara yang sunnah, ya, ini disebut dengan sunnah Islam. Sementara sunnah jahiliyah adalah segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara-perkara yang wajib, ya, na'am, atau perkara-perkara yang sunnah yang itu termasuk dari perkara-perkara yang dibenci ya kalau seseorang itu melakukannya ya, kalau orang itu melakukannya ya, dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik larangan itu sifatnya haram maupun larangan itu sifatnya makruh ya. Orang yang terbiasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang makruh ya, maka hal ini yakni dibenci ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalil as-sabi', dalil yang ketujuh adalah hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu qala ya ma'syaral qurra istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'idan fa in akhadhtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'idan. Terdapat dalam sahih, yakni sahih Bukhari ya, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan ya ma'syaral qurra, wahai para qurra ya, ini orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an ya dan menghafalnya. Nah, ya ma'syarul qurra, saat itu Abu atau Hudzaifah ini sedang berada di tengah-tengah manusia yang sedang belajar ya, halaqah, yang di dalam halaqah. Nah, yang mana mereka saat itu sedang belajar Al-Qur'an. Nah, kemudian Hudzaifah mengatakan ya ma'syarul qurra istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'idan, wahai para pembaca Al-Qur'an ya, istaqimu, istiqamahlah kalian. Nah ya, istiqamahlah kalian, yani ikutilah jalan yang lurus ya. Faqad sabaqtum sabqan ba'idan. Nah, maka sesungguhnya engkau telah mendahului ya manusia yang lainnya dengan jarak yang sangat jauh ya, karena Qur'annya tadi. Karena dia memiliki Al-Qur'an, maka dia telah mendahului ya teman-temannya yang lain dengan jarak yang sangat jauh. Naam.
In istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'idan. Ini dalam riwayat lain dikatakan in istaqamtum, jika kalian istiqamah, ya, faqad sabaqtum sabqan ba'idan, maka kalian, ya, telah mendahului mereka dengan jarak yang sangat jauh. Yakni jika kalian istiqamah untuk, ya, berada di atas ta'limil Quran, di atas ajaran-ajaran Islam, di atas ajaran-ajaran Al-Quran yang kalian baca dan kalian pelajari, ya, yakni maksudnya tidak hanya sekedar membacanya saja, karena maksud daripada belajar Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca dan dihafal, ya, tapi juga dia mengamalkan, ya, mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Yani dia berpegang teguh dengan Al-Quran, ya, berpegang teguh dengan Al-Quran dengan mengamalkan isinya. Nah, ya, dengan mengamalkan isi-isinya. Maka ini yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dan istiqamah. Yang dimaksud dengan istaqimu, ya, istiqamahlah kalian, yakni ikutilah jalan yang lurus, yaitu jalan di atas Al-Quran ini, ya. Nah, kalau kalian terus bisa istiqamah di atas Al-Quran ini, mengikuti petunjuk-petunjuknya, niscaya kalian akan, ya, mendahului yang lainnya dengan jarak yang sangat jauh. Al-Qurra, ya, Qurra ini dikatakan, ya, atau digunakan, Qurra ini digunakan untuk mereka orang-orang yang telah menghafal Al-Quran, ya, dan mencari ilmu dari Al-Quran tersebut. Ya, Nabi SAW sabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum itu mereka yang paling banyak hafalannya dari kitabullah. Naam, yakni orang yang paling banyak hafalan dan paling faham, ya, dengan Al-Qur'annya. Ya, ini penafsiran para ulama. Orang yang paling banyak, ya, hafalannya dan paling faham dengan kitabullah, ya. Nah, paling faham dengan kitabullah. Bukan hanya sekedar hafalannya yang banyak, tapi juga dia faham dengan kitabullah tersebut. Maka dia yang paling berhak untuk menjadi imam. Nah, Khuzaimah mengatakan, fa in akhadhtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Ya, laqad dalaltum dalalan ba'ida. Dan jika kalian, ya, tidak istiqamah, ya, dengan melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri, ya, tidak istiqamah lurus, maka sesungguhnya kalian akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, ya. Nah, maksud daripada melenceng ke kanan dan juga melenceng ke kiri, ya, mengambil kanan mengambil kiri tidak lurus, ya, maka ini maksudnya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu dan juga pendapat-pendapat yang tidak sejalan dengan Al-Quran, yang tidak sejalan dengan Al-Quran, ya, maka dia telah melenceng ke kanan, dia menjadi orang yang ekstrim, mutatarrif, ya, orang yang ekstremis, karena dia memahami Al-Quran menurut hawa nafsunya, seperti orang-orang Khawarij, ya, yang mereka memahami Al-Quran dengan hawa nafsunya, sehingga mereka berlebihan dan mengkafirkan ahlul qiblat, ya. Atau ekstrem kiri yang mereka menyepelekan, ya, menyepelekan Al-Quran dengan tidak mau mengamalkan, ya, hukum-hukumnya, tidak mau mempelajari dan juga mengamalkan hukum-hukumnya. Nah, maka jika keadaannya seperti itu, faqad dalaltum dalalan ba'ida, sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, karena dia tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, ya. Padahal Al-Quran ini, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini
menunjukkan kepada jalan yang lurus, ya. Maka ketika seseorang dia berpegang dengan Al-Quran dan mengamalkan dengan, ya, apa yang terkandung di dalamnya dari hukum-hukumnya, dia akan terbimbing di atas jalan yang lurus. Tapi jika dia melenceng ke kanan, ya, ekstrim, ya, mengikuti hawa nafsunya atau melenceng ke kiri, ya, dengan menyepelekan Al-Quran dan hukum-hukumnya, maka akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, mahal istishhad, ya, tempat pengambilan, ya, syahid dari athar ini, karena athar ini dibawakan oleh al-mu'allif dalam bab tentang wajibnya masuk Islam. Yakni seseorang jika dia ingin masuk Islam dengan benar, maka dia wajib istiqamah di atas ajaran-ajaran Al-Quran, ya. Nah, maka seseorang yang dia istiqamah di atas ajaran Islam, ya, yang sumbernya adalah Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran adalah sunnah, maka dia telah mendahului manusia yang lain, ya, dengan jarak yang sangat jauh, dengan keutamaan yang sangat besar. Jadi keutamaan itu akan diraih oleh seseorang ketika dia berpegang teguh dengan Islam ini, dengan Islam yang benar. Maka jika Anda ingin menjadi orang-orang yang memiliki, ya, keutamaan yang besar, ya, mendahului manusia yang lain dengan jarak yang sangat jauh, ya, maka hendaknya kita istiqamah di atas Islam ini, yang mana sumber daripada Islam ini adalah Al-Quranul Karim, ya, sumbernya adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, taib. Ini dalil yang ketujuh yang dibawakan oleh al-muallif yang menunjukkan tentang wajibnya kita berpegang atau wajibnya kita masuk ke dalam Islam ini dengan sempurna. Dalil yang terakhir dalam bab ini, athar dari Muhammad bin Waddah, wa an Muhammad bin Waddah, ini Muhammad bin Waddah al-Qurtubi, ya, Muhammad ibn Waddah al-Qurtubi, muhaddithul Andalus. Beliau itu seorang ahlu hadis Andalus, orang yang sangat alim dan zahid dan sangat wara', ya, banyak ibadahnya. Nah, beliau punya kitab namanya Al-Bid'ah wan Nahyu Anha, ya, yang meninggal dunia pada tahun 287 Hijriyah. Bisa dilihat di kitab Syiar A'lam Nubala. Nah, jadi beliau orang yang hidup di zaman, ya, di abad yang ketiga, ya, di abad yang ketiga. Ya, Muhammad bin Waddah, ya, al-Andalusi, annahu kana yadkhulul masjid fayaqulu 'ala al-hilaq, fayaqifu 'ala al-hilaq. Kemudian beliau, ya, berhenti di depan halaqah-halaqah. Nah, ya, di situ sedang ada banyak halaqah pengajian, maka beliau berhenti di situ. Nah, fayaqulu fadzakara wa qala anba'ana ibn Uyainah. Kemudian beliau mengatakan, fayaqul, beliau mengatakan fadzakara, menyebutkan athar sebelumnya, yaitu kalam Hudzaifah, ya, ya ma'asyarul qurra, ya, istaqimu, ya, in istaqamtum sabqan ba'idan wa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dhalalan ba'idan. Beliau membawakan athar Hudzaifah, ya, wa qala, dan berkata, nah, dan beliau berkata kembali, Amba'ana ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, Anil Mujalad atau Mujalid, Anil Sya'bi, An Masruq.
Abdullah yani Ibnu Mas'ud, "Laisa 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. La aqulu 'amun amtaru min 'am wala 'amun akhsabu min 'am wala amir khairu min amir walakin dhahabu 'ulama'ikum wa khiyarukum." Atau walakinna dhahaba 'ulama'ikum wa khiyarikum thumma yuhdithu aqwamun yuqisuna al-umura bi ara'ihim fayahdimul islam wa fayuhdamul islam wa yuthlam, atau fayuhdamul islamu wa yuthlam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidaklah datang suatu masa kecuali setelahnya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Tidaklah datang suatu masa, suatu tahun, ya, kecuali yang setelahnya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. La aqulu 'amun amtaru min 'am. Saya tidak mengatakan bahwa yakni tahun ini masih banyak hujan, tapi tahun setelahnya hujan akan lebih sedikit. Atau saya mengatakan bahwa tahun ini itu jauh lebih subur daripada tahun yang akan datang. Atau saya mengatakan bahwa pemimpin saat ini jauh lebih baik daripada pemimpin yang akan datang. Ya, tidak seperti itu. Yakni tahun berikutnya akan jauh lebih baik daripada tahun sekarang, itu bukan karena masalah duniawi, ya, bukan masalah perkara duniawi. Yakni tahun saat ini jauh lebih makmur daripada tahun yang akan datang. Tahun saat ini itu jauh lebih subur daripada tahun yang akan datang. Itu urusan duniawi. Bukan itu yang dimaksud oleh beliau. Walakinna dhahaba ulama'ikum wa khiyarikum. Tapi maksud saya adalah hilangnya ulama-ulama kalian dan orang-orang baik kalian. Yakni tahun ini masih ada para ulama. Tahun berikutnya ulamanya akan semakin berkurang. Pasti keburukannya jauh lebih besar daripada keburukan di mana ulama masih banyak. Dan terus seperti itu. Thumma yuhdithu aqwamun yuqisuna al-umur. Kemudian ya, manusia, para kaum, mereka mengkiaskan, ya, thumma yahdithu aqwamun yuqisuna al-umur bi araihim. Mereka menghukumi perkara-perkara itu dengan kias yang bersandar kepada pendapat mereka saja. Fayuhdamul Islam wa yultham, maka hancurlah Islam dan tertutuplah Islam. Ya. Nah, yuthlam, ya, maka tertutuplah Islam, ya, dari kejernihannya, ya, dari kejelasannya. Gara-gara banyak orang-orang yang mengkiaskan, ya, urusan-urusan, ya, perkara-perkara dalam agama ini dengan akal mereka saja, yakni menghukumi, membuat hukum-hukum di dalam Islam ini hanya dengan akal saja. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam athar yang lain, karena athar Muhammad bin Waddah ini dikatakan sebagai jalannya itu lemah, ya, sanadnya lemah. Sanad Muhammad bin Waddah ini sanadnya lemah. Akan tetapi ada sanad yang lain, jalan yang lain, ya, yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad dan sanadnya sahih, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum 'amun aw yawmun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum ya sami'tuhu min nabiyyikum. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bersabarlah kalian, ya, karena sesungguhnya tidak datang pada kalian suatu masa atau suatu hari kecuali setelahnya jauh lebih buruk daripada sebelumnya, sampai kalian, ya, bersabarlah kalian sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian,
dan aku mendengar hal tersebut dari Nabi kalian, yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya ya, tidaklah suatu masa itu datang kecuali yang setelahnya itu jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Ya, jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya mendengar hal ini dari Nabi kalian. Berarti ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menegaskan bahwa ini yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keburukan itu akan semakin bertambah dengan berlalunya waktu. Dengan berlalunya waktu. Ya, tahun ini akan jauh lebih baik daripada tahun yang akan datang. Bukan dari sisi dunianya, ya, tapi dari sisi apa? Dari sisi agamanya. Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la aqulu amun amtaru min am. Saya tidak mengatakan bahwa tahun ini jauh lebih banyak hujannya daripada tahun yang akan datang. Ya, yakni bahwa tahun yang akan datang hujannya jauh lebih sedikit, atau tahun yang akan datang kesuburannya jauh lebih sedikit. Ya, tidak. Atau tahun akan datang pemimpinnya jauh lebih jelek daripada sebelumnya. Ya. Nah, akan tetapi keburukan itu dilihat dari berkurangnya para ulama dan orang-orang baik. Berkurangnya para ulama dan orang-orang baik. Ya, karena semakin hari semakin sedikit orang-orang yang ingin belajar Islam ini dengan baik. Ya, karena kebanyakan manusia dilalaikan oleh dunianya. Apalagi semakin hari dunia semakin mudah ya untuk diraih. Bagaimana tidak? Sekarang kalau mau jualan tidak semudah, tidak sesulit dahulu ya, harus memiliki barang terlebih dahulu. Ya, sekarang jalan untuk yakni menjadi pedagang itu sangat gampang. Ya. Nah, bisa dikatakan jalan menuju kekayaan itu sudah lebih mudah ya daripada sebelumnya. Nah, bukan ini yang dimaksud. Akan tetapi yang dimaksud adalah sedikitnya ulama saat itu karena banyak orang yang berpaling dari ajaran agama ini, berpaling dari sumbernya, berpaling dari Al-Quran dan sunnahnya, itu yang menyebabkan tahun berikutnya jauh lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Maka apa yang kita lakukan saat ini, ya, asatidzah dan ustadzah yang dirahmati Allah SWT, termasuk bagian daripada jihad, ya. Karena kita ingin agar Al-Quran ini ya tetap dikenal oleh kaum muslimin, berada di dada-dada kaum muslimin, ya. Nah, kita tanamkan Quran ini pada diri kita dan juga pada anak-anak kita. Maka apa yang kita lakukan saat ini adalah jihad, ya, bagian daripada jihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala melalui pengajaran, agar kalaupun misalnya tahun berikutnya jauh lebih buruk daripada tahun saat ini, akan tetap ada orang-orang yang mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an yang ada pada mereka, karena agama yang ada pada mereka, karena sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq, akan senantiasa ada sekelompok manusia dari umatku yang mereka terus menang di atas kebenaran, di atas yang hak. Maka kita berharap ya kita dan juga anak-anak kita termasuk bagian daripada orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran yang kita pelajari dan kita ajarkan kepada mereka. Dengan demikian kita bisa mempelajari Islam, masuk Islam dengan benar, karena sumber Islam masih ada dalam diri kita, masih ada dalam hati kita, ya. Nah, ini beberapa dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah tentang wajibnya kita untuk masuk ke dalam Islam, ya, dengan sempurna. Kemudian bab selanjutnya yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya adalah tentang tafsirul Islam, tentang tafsir daripada agama Islam itu sendiri. Nah, sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.